Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Monika. Saya selaku moderator dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama, Cynthia Indah Nuria, NPM 2020 4064050009. Yang kedua, Desi Helen Saputri, NPM 2020 40640512. Yang ketiga, Elita Nurwulan, NPM 2020 640504. Yang keempat, Setri Prakusa, 2020 40640515. Yang kelima, Tiara Monika, 2020 40640507. Pola pembinaan dan pelatihan guru di Indonesia. Pola pembinaan adalah usaha yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, dilakukan secara sadar oleh lembaga dalam rangka menumbuh kembangkan aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor siswa, secara spiritual yang kuat. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pola berarti gambar, contoh, dan model. Adapun pembinaan adalah usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang baik. Disimpulkan bahwa pola pembinaan adalah cara dalam mendidik dan memberi bimbingan dan pengalaman serta memberikan pengawasan kepada anak-anak agar kelak menjadi orang yang berguna, serta berfungsi mempertanggungjawabkan, mempertahankan, mengembangkan menjadi potensi yang ada dalam diri siswa, sehingga mereka bisa berperilaku baik dalam rangka menumbuh kembangkan aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik anak. 2. Tujuan pembinaan. Tujuan pembinaan adalah untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan proses dan hasil belajar melalui pemberian bantuan yang terutama bercorak pelayanan profesional kepada guru. Jika dalam proses belajar mengajar meningkat, maka hasil belajar diharapkan juga meningkat. Dengan demikian, rangkaian usaha pembinaan profesional guru akan memperlancar pencapaian tujuan kegiatan belajar mengajar. Secara umum, pembinaan guru atau supervisi bertujuan untuk memberikan bantuan dalam mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik melalui usaha peningkatan profesional. Mengajar menilai kemampuan guru sebagai pendidik dan pengajar dalam bidang masing-masing, guna membantu mereka melakukan perbaikan dan bila mana diperlakukan dengan menunjukkan kekurangan untuk diperbaiki sendiri. Model-model pembinaan guru atau supervisi. Model-model ini digunakan untuk praktik oleh supervisor dengan pertimbangan tertentu. Ada beberapa jenis supervisi, yaitu yang pertama, model tradisional. Dilaksanakan dengan maksud korektif, dilaksanakan dengan inspeksi yang cenderung mencari kesalahan guru, bahkan memata-matai guru. 2. Metode ilmiah bersifat ilmiah dengan ciri-ciri sebagai berikut. Dilaksanakan secara berencana dan kontinu. Yang kedua, sistematis dan menggunakan prosedur serta teknik. 3. Menggunakan instrumen pengumpulan data. 4. Adanya data objektif yang diperoleh dari keadaan real. Yang ketiga, metode klinis. Metode klinis adalah bentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan mengajar melalui siklus yang sistematik dalam perencanaan, pengamatan, serta analisis yang intensif dan cermat tentang penampilan mengajar yang nyata, bertujuan untuk mengadakan perubahan dengan cara yang rasional. Teknik pembinaan guru. Yang pertama, kunjungan kelas. Kunjungan kelas adalah pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah pada saat guru mengajar di kelas. Yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam kunjungan kelas adalah sebagai berikut. Memfokuskan perhatian pada semua elemen dan situasi belajar mengajar. B. Bertumbuh pada upaya memajukan proses belajar mengajar. C. Menolong guru-guru agar dapat mengevaluasi diri. Kunjungan kelas dilakukan untuk mengamati dan melihat seorang guru sedang mengajar, mengobservasi bagaimana cara guru tersebut mengajar dan mengondisikan kelas, apakah sudah memenuhi syarat yang didaktis oleh metodik yang sesuai. Dengan kata lain, melihat apa kekurangan dan kelemahan yang sekiranya masih perlu diperbaiki.
2. Pertemuan pribadi. Pertemuan pribadi adalah percakapan, dialog, tukar pikiran yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan guru yang bersangkutan mengenai usaha peningkatan kemampuan profesional. Pertemuan pribadi ini dapat dilakukan secara formal maupun informal. Yang ketiga, rapat dewan guru. Rapat dewan guru sering dikenal dengan istilah rapat guru, rapat staf, atau rapat sekolah. Rapat dewan guru adalah pertemuan antara semua guru dengan kepala sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah atau seseorang yang ditunjuk olehnya. 4. Kunjungan antar sekolah. Kunjungan antar sekolah adalah suatu kunjungan yang dilakukan oleh guru-guru bersama dengan kepala sekolah ke sekolah-sekolah lainnya. Manfaat yang didapat dari kunjungan antar sekolah ialah kebersihan yang didapat oleh sekolah lain dengan serta-merta dapat diikuti keberhasilannya. 5. Pertemuan dalam kelompok kerja. Pertemuan dalam kelompok kerja adalah suatu pertemuan yang dihadiri oleh guru dan kepala sekolah. Tujuannya untuk menyatukan pandangan dan pengertian terhadap suatu masalah yang dihadapi, terutama menyangkut kegiatan belajar mengajar, lalu bersama-sama mencari pemecahannya. 2. Pelatihan guru di Indonesia. Pelatihan bagi guru pada dasarnya merupakan suatu bagian yang integral dari manajemen dalam bidang ketenagaan di sekolah dan merupakan upaya untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan guru sehingga pada gilirannya dihadapkan pada guru dapat memperoleh keunggulan kompetitif dan dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Dengan kata lain, mereka dapat bekerja secara lebih produktif dan mampu meningkatkan kualitas kinerjanya. Manfaat pelatihan. Manfaat pelatihan bagi guru antara lain: 1. Membantu para guru membuat keputusan dengan lebih baik. 2. Meningkatkan kemampuan para guru menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya. 3. Terjadinya internalisasi dan operasionalisasi faktor-faktor motivasional. 4. Timbulnya dorongan dalam diri guru untuk terus meningkatkan kemampuan kerjanya. 5. Peningkatkan kemampuan guru untuk mengatasi stres, frustasi, dan konflik yang pada gilirannya memperbesar rasa kepercayaan pada diri sendiri. 6. Tersedianya informasi tentang berbagai program yang dapat dimanfaatkan oleh para guru dalam rangka pertumbuhan masing-masing secara teknikal dan intelektual. 7. Meningkatkan kepuasan kerja. 8. Meningkatkan besarnya pengakuan atas kemampuan seseorang. 9. Makin besarnya tekad guru untuk lebih mandiri. 10. Mengurangi ketakutan menghadapi tugas-tugas baru di masa depan. Langkah-langkah pelatihan. Sistematis dalam pelatihan meliputi 4 tahap yang mencakup. Tahap pertama, mengenali kebutuhan-kebutuhan. Tahap kedua, merencanakan untuk memenuhi kebutuhan itu. Tahap ketiga, pelaksanaan. Dan tahap keempat, evaluasi. 1. Penentuan kebutuhan. Dalam mengidentifikasi kebutuhan akan pelatihan, terdapat 3 pihak yang perlu dilibatkan, yaitu 1. Organisasi, sekolah atau dinas pendidikan yang mengelola sumber daya manusia yang bertugas mengidentifikasi kebutuhan organisasi secara keseluruhan, baik untuk kepentingan sekarang maupun dalam kerangka mempersiapkan organisasi menghadapi tantangan masa depan. 2. Para kepala sekolah. Karena bagaimanapun mereka merupakan orang-orang yang paling bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan satuan-satuan kerja yang dipimpinnya. Dengan demikian, mereka dianggap sebagai orang yang paling mengetahui jenis kebutuhan pelatihan yang diperlukan. 3. Guru yang bersangkutan. Banyak sekolah yang memberikan kesempatan kepada para gurunya untuk mencalonkan diri sendiri mengikuti program pelatihan tertentu. Titik tolak pemberian kesempatan ini ialah bahwa para guru yang sudah matang secara intelektual memiliki kecenderungan untuk menyadari kelemahan-kelemahan yang masih terdapat dalam dirinya, sehingga membutuhkan adanya usaha pembelajaran. Bagaimanapun, kegiatan pelatihan merupakan beban anggaran tersendiri yang harus dipikul oleh sekolah. Oleh karena itu, jika kegiatan pelatihan dilakukan tanpa adanya analisis kebutuhan secara cermat, pada akhirnya dikhawatirkan tidak akan memberikan manfaat apapun bagi guru maupun bagi sekolah. 2. Penentuan sasaran. Berdasarkan analisis kebutuhannya, selanjutnya dapat ditetapkan berbagai sasaran yang ingin dicapai dari suatu kegiatan pelatihan, baik yang bersifat teknikal maupun behavior. 3. Penentuan program. Setelah dilakukan analisis kebutuhan dan ditetapkan sasaran yang ingin dicapai, selanjutnya dapat ditetapkan program pelatihan. Dalam penentuan program terdapat berbagai aspek yang perlu diperhatikan, yakni berkenan dengan jawaban dari beberapa pertanyaan berikut.
Yang pertama, kemampuan apa yang hendak dicapai. Selanjutnya, materi apa yang perlu disiapkan. Kapan waktu yang terbaik untuk dilaksanakan pelatihan. Di mana tempat yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan pelatihan. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelatihan. Siapa yang paling tepat untuk ditunjuk sebagai instruktur. Dan yang terakhir, bagaimana pelatihan itu sebaiknya dilaksanakan. Jawaban pertanyaan-pertanyaan ini pada intinya merujuk pada efektivitas dan efisiensi kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan. 4. Penerapan prinsip-prinsip belajar. Agar pelatihan ini dapat mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan, maka kegiatan pelatihan berlangsung secara sejokjanya, dapat memperhatikan dan menerapkan sejumlah prinsip belajar. Karena peserta pelatihan adalah orang dewasa, maka penerapan prinsip-prinsip belajar orang dewasa penting diperhatikan. Sekian dari saya selaku moderator kelompok 6. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.